Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Etna. Dan ibu berharap hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti seluruh pembelajaran di pagi ini. Dan ibu yakin pasti anak-anak ibu semua sudah memulai dengan berdoa pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini masih ada kaitannya dengan materi kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang suhu dan perubahannya, dan ada juga kaitannya dengan materi kita, yaitu kalor. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu materi tentang pemuaian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu pemuaian. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis pemuaian. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui contoh-contoh pemuaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat materinya. Baik nak, yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat adanya perubahan suhu. Nah, perubahan suhu tersebut akan menyebabkan perubahan panjang, perubahan luas, dan perubahan volume. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini anak ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan kembali gambar ini ya. Pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas, inilah dia contoh yang akan kita pelajari. Pemuaian pada zat padat. Nah, pemuaian pada zat padat ini bisa terjadi dan menyebabkan terjadinya pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, suatu benda padat ya, apabila dipanaskan dia akan mengalami pemuaian panjang. Contohnya pada rel kereta api ini rel kereta api ini apabila terkena panas dia akan mengalami pemuaian. Untuk itu selalu ada ruang ataupun celah agar rel itu tidak melengkung ketika terkena panas matahari. Ya, itu satu contoh ya nak ya. Nah, panjang akhir akibat pemuaian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, jadi rumusnya seperti ini dia nak. L sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. L0 panjang mula-mula, kemudian alfa itu koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu, dan L itu adalah panjang akhir setelah mengalami pemuaian. Jadi ini rumusnya nak ya, nanti ada contoh soal yang akan kita bahas. Nah, contoh penerapan rumus pemuaian panjang ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita lihat sebagai berikut. Yuk kita lihat anak ya. Nah, aluminium ya memiliki suhu 30 cm dan memiliki panjang 100 cm. Nah, koefisien muai panjangnya 0,00025 per derajat Celcius. Nah, berapakah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius? Jadi mula-mula panjang aluminium itu 100 cm. Tapi ketika dinaikkan suhunya menjadi 80, berapa panjangnya? Yuk kita hitung. Yang diketahui panjang mula-mula atau L0 itu 100 cm. Koefisien muai panjangnya 0,00025 per derajat Celcius. Perubahan suhu dapat diketahui 80 kurang 30. Jadi hasilnya 50 ya nak. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya, maka kita masukkan rumus. L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa dikali delta T. Nah,
Maka L0-nya adalah 100. Kemudian alfanya itu 0,0025. Delta T-nya adalah 50. Didapat dari 80 kurang 30 tadi anak ya. Maka 100 dikalikan 1,00125. Maka panjang akhir aluminium tersebut 100,125 cm. Nah, itu dia cara menghitungnya nak ya. Nah, sekarang kita lihat pemuaian luas dan volume zat padat ya. Sebuah benda padat itu apabila terkena panas dia akan bertambah luas, bertambah volume, dan akan terjadinya perubahan suhu juga ya. Nah, luas zat padat setelah pemuaian dapat digambarkan seperti ini ya. Nah, A sama dengan A0 dalam kurung 1 tambah beta kali delta T, di mana A0 itu adalah luas mula-mula ya. Kemudian beta itu koefisien muai luas, delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, seperti itu dia nak, luas zat padat setelah pemuaian. Inilah rumusnya. Jadi koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang ya. Jadi 2 kali daripada koefisien muai panjang yang kita pelajari tadi nak ya. Nah, volume zat padat ya, volume zat padat setelah terjadinya pemuaian itu dapat dirumuskan seperti ini. V sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T, di mana V0 itu adalah volume mula-mula. Kemudian gamma itu koefisien muai volume. Delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi ini rumusnya nak ya kalau menghitung volume. Koefisien muai volume itu 3 kali dari koefisien muai panjang ya. Kalau luas tadi 2 kali ya nak ya. Kalau volume itu 3 kali. Nah, pemuaian pada zat cair dan zat gas. Oke, kita lihat ya nak ya. Nah, pemuaian pada zat cair atau gas ini nak lebih cepat kita lihat ya daripada muai zat pada benda padat tadi ya. Ketika dipanaskan ya, kita langsung melihat bahwa air itu langsung mendidih ya. Jadi kita gampang melihat proses pemuaian pada zat cair ataupun zat gas. Nah, di sini tidak terjadi muai panjang, tidak terjadi muai luas, tapi yang ada adalah muai volume ataupun muai ruang ya. Nah, di mana semakin tinggi suhu maka semakin besar muai volumenya ya. Sama ketika kamu mendidihkan air ya nak ya, kalau makin kencang apinya maka air yang mendidih itu akan semakin cepat. Begitu juga dengan air raksa, ketika suhu tubuh makin panas maka angkanya akan semakin naik. Begitu juga ketika seperti Ibu katakan tadi ya, kamu memasak teh ya, airnya kalau apinya kencang maka airnya mendidih lebih cepat, lebih naik ke atas ya nak. Tapi kalau kamu kecilkan dia mendidihnya hanya sedikit ya. Nah, gas juga itu dapat memuai nak. Contoh misalnya pada ban mobil, karena dia mengalami pemuaian udara di dalam ban, makanya ban itu bisa pecah ya. Ban mobil yang pecah yang sering kita dengar itu anak yang meletus. Nah, itu diakibatkan karena adanya kenaikan suhu di dalam ban akibat gesekan roda dengan aspal. Itu kan panas, maka ban akan menjadi pecah ya. Oke nak, kira-kira sudah paham. Itu adalah beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak, tentang muai panjang, muai luas ya, muai volume ya. Ibu rasa kalian bisa kasih contoh-contoh yang lain yang kena yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian nak materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk dicatat ya nak ya. Kemudian langsung kerjakan tugas yang sudah Ibu kirim di classroom. Jangan ada yang menunda tugas ya nak ya. Dan Ibu tetap kembali mengingatkan kepada anak-anak semua,
rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker, dan lebih baik tidak usah kemana-mana. Tetap semangat ya nak ya, karena dalam waktu dekat kita akan mengikuti ujian semester ganjil. Oke, sampai jumpa dan good luck.